semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan tugas akhir project semester tentang Annelida, Moluska, dan Arthropoda. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ria Julita Limbong, NIM 1984 20 50 20 dari kelas 32. Perkenalkan, nama saya Putri Lasmi, NIM 1984 20 50 23 dari kelas Biologi 32. Saya Miftahul Yaswan, NIM 1984 20 50 35 dari kelas 32. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, NIM 1784 20 50 38 dari kelas 32 Biologi. Pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ria Julita Limbong, NIM 1984 20 50 20 dari kelas 32 Pendidikan Biologi. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan hewan-hewan invertebrata. Pertama ada kaki seribu atau Julus virgatus dengan klasifikasi yang pertama kingdomnya Animalia, yang kedua filumnya Arthropoda, yang ketiga kelasnya Myriapoda, yang keempat ordonya Diplopoda, yang kelima famili Juluidae, yang keenam genus atau Julus, yang ketujuh spesies atau Julus virgatus. Habitat dari kaki seribu ini berada di tempat yang gelap, lembab, di bawah bebatuan, dedaunan, atau di dalam kayu yang lapuk. Dan kaki seribu ini merupakan hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan atau herbivora. Kaki seribu terdiri atas badan dan kepala. Memiliki bentuk tubuh silindris atau beruas-ruas. Di setiap ruasnya terdapat 1-2 pasang kaki. Tapi bukan berarti jumlah kakinya 1000. Warna tubuhnya coklat kekuningan. Bagian kepalanya terdiri atas 5 segmen. Toraks terdiri atas 4 segmen. Dan bagian perut terdiri dari 20-100 segmen. Kaki seribu memiliki sepasang antena yang pendek dan 2 kelompok mata yang tunggal yang terdiri dari sekumpulan oselli pada kepalanya. Kaki seribu ini tidak memiliki taring dan bernapas dengan trakea. Di bagian bawah dari ruas yang paling belakang terdapat anus yang berfungsi sebagai saluran pembuangan air dari sisa metabolisme. Dan alat kelamin dari kaki seribu ini terpisah. Selanjutnya, hewan invertebrata yang kedua yaitu cacing tanah atau Lumbricus terrestris. Dengan klasifikasi, yang pertama kingdomnya Animalia, yang kedua filumnya Annelida, yang ketiga kelasnya Clitellata, yang keempat ordonya Haplotaxida, yang kelima familinya Lumbricidae, yang keenam genusnya Lumbricus, yang ketujuh spesiesnya Lumbricus terrestris. Cacing tanah memiliki ruas tubuh. Bagian ujung anterior cacing tanah memiliki tonjolan yang disebut prostomium dan terdapat mulut. Pada ruas 31 atau 32 hingga ruas ke-37 mengandung pembesaran menjadi seperti bentuk sodel yang disebut clitellum yang digunakan untuk reproduksi. Cacing tanah memiliki tubuh yang terbungkus oleh kutikula yang transparan dengan tujuan untuk melindungi tubuh dari gangguan fisik atau kimia. Mulut berbentuk sabit yang terletak di belakang ventral dari prostomium. Letak anus di bagian ruas yang terakhir. Sistem pencernaan cacing tanah terdiri dari rongga mulut pada ruas yang pertama sampai yang ketiga, faring pada ruas yang keempat sampai yang keenam, esofagus pada ruas yang ke-6 sampai 14, crop atau proventriculus pada ruas ke-15 sampai 16, ventriculus pada ruas ke-17 sampai 18, intestinum terletak pada ruas ke-19 dan berakhir di anus. Sistem peredaran cacing tanah terdiri atas plasma darah sehingga warna merah pada cacing tanah dikarenakan oleh adanya hemoglobin yang larut dalam plasma darah. Sistem respirasi pada cacing tanah yaitu cacing tanah tidak memiliki alat respirasi yang khusus untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsi respirasi dilakukan pada membran seluruh permukaan tubuhnya. Sistem ekskresi pada cacing tanah berupa nefridia.
yang terdapat pada tiap-tiap ruas kecuali ruas yang pertama sampai ketiga dan ruas terakhir. Sistem saraf pada cacing tanah terdiri dari sentral yang terdiri dari dua bagian. Pada bagian dorsal disebut otak atau ganglion suprapharyngeal. Sedangkan sistem reproduksi pada cacing tanah yaitu alat reproduksi terdiri atas jantan dan betina pada seekor cacing hermafrodit. Selanjutnya, hewan invertebrata yang ketiga yaitu adalah keong atau Pila ampullacea. Hewannya seperti ini. Dengan klasifikasi kingdomnya Animalia, filumnya Mollusca, kelasnya Gastropoda, ordonya Archityaniglossa, familinya Ampullaridae, genusnya Pila, dan spesiesnya Pila ampullacea. Keong ini hidup secara heterotrof, yaitu dengan memakan tumbuhan atau sisa-sisa organisme yang telah mati. Habitat keong ini berada di air tawar seperti air sungai dan air kolam. Sistem pernafasan keong ini menggunakan insang yang berupa kulit berlapis-lapis sangat tipis. Terkadang sistem pernapasannya juga menggunakan rongga mantel. Sedangkan sistem peredaran darah pada keong ini adalah sistem peredaran darah terbuka. Sistem syaraf keong terdiri atas cincin syaraf. Sedangkan sistem pencernaan keong termasuk dalam sistem pencernaan yang lengkap karena terdiri dari mulut, lambung, esofagus, anus, dan usus. Keong ini memiliki lidah bergerigi yang berfungsi untuk melumatkan makanan. Lidah yang bergigi ini disebut juga dengan radula. Cara keong mempertahankan diri yaitu adalah keong akan memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang atau yang disebut juga dengan rumahnya untuk melindungi diri dari serangan musuh seperti yang terjadi pada saat ini. Keong ini memasukkan tubuhnya ke dalam cangkangnya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Perkembangbiakan keong ini yaitu keong berkembang biak secara seksual. Organ reproduksi jantan dan betina pada umumnya terpisah pada individu lain atau gonokoris. Fertilisasi dilakukan secara internal. Sedangkan ciri-ciri dari keong ini yang pertama itu tubuh tersusun atas rangka atau cangkang yang terbuat dari bahan zat kitin dalam tubuhnya. Cangkangnya ini berbentuk spiral asimetris. Bentuk kakinya khas yaitu telapak kakinya yang datar dan terdapat berbagai kelenjar yang dapat menghasilkan lendir untuk merayap pada substrat atau tempat tertentu. Yang keempat, alat geraknya menggunakan perutnya di dalam ini. Atau Pila ampullacea itu yang pertama itu ada kaki yang merupakan perpanjangan atau penjuluran dari bagian ventral tubuh yang berotot. Yang kedua, massa visceral yang merupakan bagian tubuh yang lunak terdapat di dalam cangkang. Di dalam massa visceral terdapat organ-organ seperti organ pencernaan, organ ekskresi, dan organ reproduksi. Yang ketiga ada mantel. Mantel itu merupakan jaringan tebal yang melindungi massa visceral. Dalam rongga mantel berisi cairan yang merupakan lubang insang, lubang ekskresi, dan lubang reproduksi. Yang keempat cangkang. Cangkangnya itu seperti ini. Cangkang merupakan rangka tubuh terluar yang berfungsi untuk melindungi diri dari predator atau serangan musuh. Selain itu, cangkang berfungsi sebagai rumah atau tempat peristirahatan di saat pergantian musim. Yang kelima ada kepala. Kepala keong akan menampakkan kepalanya dengan menunjukkan dua pasang tentakel, di mana satu pasang merupakan matanya dan yang satu pasang lagi berupa alat penerima sinyal dari bahaya serangan musuh. Contoh hewan arthropoda yaitu kecoa. Kecoa lipas atau corok adalah salah satu ordo serangga atau hemimephatoid
Artobola yang berasal dari kelas Insecta. Ordo ini terdiri dari 4.000 spesies dan 2 superfamili dan 6 famili. Kecoa terdapat hampir di seluruh belahan bumi kecuali di wilayah kutub. Kecoa memiliki hubungan dekat dengan belalang sentadu atau Mantodea dan rayap Isoptera. Klasifikasi dari kecoa yaitu kerajaannya yaitu Animalia, filumnya yaitu Arthropoda, kelasnya yaitu Insecta, ordonya yaitu Dictypotira, familinya yaitu Blaberidae. Di antara spesies yang paling terkenal adalah kecoa Amerika, Peripenaleta americana yang memiliki panjang 3 cm, kecoa Jerman, Blattera germanica dengan panjang 1,5 cm dan kecoa Asia, Blattella asahiani juga dengan panjang sekitar 1,5 cm. Sebagai karakteristik dari kecoa yaitu memiliki ukuran yang bervariasi dari 2 mm hingga 6 cm. Seperti ini. Kecoa terbesar adalah Megaloplata atau Blamenurekas yang berukuran 10 cm jika dihitung bersama Tecmina. Beberapa spesies kecoa merupakan hewan semi-akuatik walaupun umumnya kecoa adalah hewan teresitiar. Dimorfisme seksual kadang terlihat di beberapa spesies. Spesies kecoa yang nokturnal dengan diurnal memiliki perbedaan warna yang mencolok. Kecoa nokturnal umumnya terdepigmentasi, sementara kecoa diurnal berwarna cerah mencolok. Seperti ini. Kecoa yang diurnal berwarna mencolok memiliki beberapa fungsi, seperti menandakan bahwa spesies itu berbahaya karena memiliki senyawa pertahanan yang beracun, ataupun untuk meniru serangga lain. Sebagian besar spesies kecoa memiliki kemampuan terbang yang buruk, walaupun memiliki sayap yang lebar. Sayap kecoa untuk beberapa taxa sudah hilang atau tereduksi. Sebagian spesies kecoa yang hidup di bawah tanah, liang atau celah yang keadaannya cukup stabil, maka sayapnya rentan hilang. Habitat kecoa ini yaitu dapat ditemukan di seluruh habitat, dari hutan kanopi hingga di sarang serangga sosial. Habitat yang disukai kecoa adalah habitat yang gelap, berventilasi buruk, lembab, sempit dan berantakan. Kecoa umumnya ditemukan di daerah tropis. Dari kecoa biasanya ditemukan di dalam tumpukan daun ataupun gumpalan daun atau gumpalan tanah. Salah satu contoh hewan dari filum Arthropoda yaitu udang galah. Seperti ini. Klasifikasi dari udang galah yang ini yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, subfilumnya yaitu Crustacean, kelasnya yaitu Malacostraca, ordonya yaitu Decapoda, familinya yaitu Palaemonidae, genusnya yaitu Macrobrachium, spesiesnya yaitu Macrobrachium rosenbergi. Udang galah ini merupakan jenis udang yang termasuk dalam spesies Macrobrachium rosenbergi. Udang galah ini memiliki ciri-ciri fisik yang lebih besar dari jenis udang lainnya. Udang galah ini biasanya hidup di daerah perairan air tawar yang dangkal. Udang galah umumnya hidup di daerah air tawar. Udang galah ini memiliki ciri khas yaitu memiliki kepala yang berbentuk kerucut seperti ini. Kepala yang berbentuk kerucut, rostrum melebar pada bagian ujungnya. Bentuk udang galah memanjang dan melengkung ke atas. Morfologi udang galah ini secara umum dapat kita temui atau dapat kita lihat sebagai
tubuh beruas-ruas sebanyak 5 ruas yang masing-masing dilengkapi sepasang kaki renang seperti ini. 5 ruas, 1, 2, 3, 4, 5. Dan pelura kedua menutupi pelura pertama dan ketiga. Badan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu kepala, yang kedua itu dada, yang ketiga itu badan, dan yang keempat itu ekor. Dan yang terakhir yaitu cephalontos, yaitu dibungkus dengan karapas. Tonjolan seperti pedang pada cara kes disebut rostrum. Dengan gigi atas sejumlah 11-15 buah dan gigi bawah 8-14 buah. Kaki jalan kedua pada udang dewasa tubuh sangat panjang dan besar. Panjangnya bisa mencapai 1,5 panjang badan, sedangkan pada udang betina pertumbuhan tidak begitu mencolok. Termasuk dalam kelompok insekta atau serangga yang memiliki ciri-ciri terdiri dari 3 bagian. Yang bagian pertama yaitu kepala capung, yang bagian kedua yaitu dada atau toraks, yang ketiga yaitu perut atau abdomen. Kepala capung relatif besar dibandingkan tubuhnya. Bentuknya membulat, memanjang ke samping dengan bagian belakang berbentuk ke dalam. Bagian yang sangat mencolok pada kepala capung itu yaitu sepasang mata menjemuk yang besar yang terdiri dari banyak mata kecil yang disebut ommatidium. Di antara kedua mata menjemuk tersebut terdapat sepasang antena pendek halus seperti benang. Mulut capung berkembang sesuai dengan fungsinya sebagai pemangsa. Bagian-bagian depan terdapat labrum atau bibir depan. Di belakang labrum terdapat sepasang mandibula atau rahang yang kuat untuk merobek badan mangsa. Di belakang mandibula terdapat sepasang maksila yang berguna untuk membantu pekerjaan mandibula, dan bagian mulut yang paling belakang adalah labium yang menjadi bibir belakang. Bagian dadanya yaitu toraks terdiri dari 3 ruas dalam protaks, mestos, dan metatarsos, masing-masing mendukung satu pasang kaki. Menurut fungsinya, kaki capung termasuk dalam tipe kaki raptoid, yaitu kaki yang dipergunakan untuk berdiri dan menangkap mangsanya. Abdomen terdiri dari beberapa ruas atau ramping dan memanjang seperti ekor atau melebar. Ujungnya dilengkapi tambahan seperti umbai yang dapat digerakkan dengan variasi bentuk tergantung jenisnya. Sayap capung bentuknya khas yaitu lonjong dan memanjang. Dan tembus pandang. Kadang-kadang warna menarik seperti coklat kekuning-kuningan, hijau, biru, atau merah. Lembaran sayap ditopang oleh venasi dan juga para ahli membedakan capung dengan melihat susunan venasi pada sayap. Itu filum hewan dari filum arthropoda yaitu nyamuk. Seperti ini. Nyamuk berasal dari kerajaan Animalia. Filumnya yaitu arthropoda.
kelasnya yaitu Insecta, subordonya yaitu Nematscorea, infoordonya yaitu Julicomorphoa, superfamilinya yaitu Julicoidea, familinya yaitu Julicoidea Maigen. Nyamuk ini adalah hewan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera atau lalat dan tergolong dalam famili Julicidae atau genus yang berada dalam kelompok ini mencakup Anopheles, Julites dan Hemegobus. Untuk jumlah keseluruhannya yaitu sekitar 3,5 genera atau merangkum 2.700 spesies. Nyamuk mempunyai 2 sayap bersisi, tubuh yang langsing dan 6 kaki panjang. Antar spesies berbeda-beda tetapi jarang sekali melebihi 15 mm. Dalam bahasa Inggrisnya, nyamuk dikenal sebagai mosquito, berasal dari sebuah kata dalam bahasa Spanyol atau bahasa Portugis yang berarti lalat kecil. Penggunaan kata mosquito bermula sejak tahun 1583 di Britania Raya, atau nyamuk juga dikenal sebagai genates. Pada nyamuk betina, bagian mulutnya membentuk proboscis panjang untuk menembus kulit mamalia atau dalam sebagian kasus burung atau juga reptilia dan amfibi. Untuk menghisap darah, nyamuk betina memerlukan protein untuk pembentukan telur, dan oleh karena itu adapun diet pada nyamuk yang terdiri dari madu dan jus buah yang tidak mengandung protein. Kebanyakan nyamuk betina perlu menghisap darah untuk mendapatkan protein yang diperlukan. Nyamuk jantan berbeda dengan nyamuk betina dengan bagian mulut yang tidak sesuai untuk menghisap darah. Agak rumit, nyamuk betina dari satu jenis Toxohersites tidak pernah menghisap darah, yang seperti larva nyamuk besar ini merupakan pemangsa jentik-jentik nyamuk yang lain. Jentik-jentik nyamuk yang lain. Nyamuk ini mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya. Yang pertama itu telur, yang kedua itu larva, yang ketiga itu pupa, dan yang keempat itu dewasa. Baiklah, saya akan menjelaskan klasifikasi dari jangkrik, yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordernya Grylidae, genusnya Grylus, dan spesiesnya Grylus sp. Potensinya adalah hama di setiap tanaman, seperti mengambil selulosa dari pohon. Sedangkan morfologi dari jangkrik adalah adanya antena, kompon A, kepala, torak, abdomen, dan sayap. Hewan ini hidup di berbagai habitat, baik lingkungan basah ataupun lingkungan kering, terutama yang dinaungi rumput. Perbedaan dari jangkrik jantan dan jangkrik betina adalah ini jangkrik jantan, sedangkan ini jangkrik betina. Perbedaannya adalah pada jangkrik betina memiliki ujung ekor yang berlebih, sedangkan yang jantan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Hidayati dari kelas 32. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu hewan invertebrata dari filum Mollusca, yaitu cumi-cumi. Yaitu cumi-cumi atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan Loligo sp. Nah, untuk klasifikasi dari cumi-cumi ini, kingdomnya itu adalah Animalia dengan filum Mollusca, kemudian kelasnya itu Cephalopoda dengan ordo Teutida, subordonya itu Myopsina, dan familinya itu Loligodinae. Kemudian genusnya itu adalah Loligo dan spesiesnya adalah Loligo sp. Nah, untuk ukuran tubuh cumi-cumi itu, pada cumi-cumi betina ukuran tubuhnya lebih besar dibandingkan dengan cumi-cumi jantan. Nah, cumi-cumi ini berbentuk silinder dengan membentuk runcing di bagian belakangnya. Untuk bagian kepala itu terdapat sepasang mata yang besar tetapi tidak memiliki kelopak mata, di mana mata ini berfungsi untuk melihat. Dan kemudian hal unik pada cumi-cumi itu adalah terdapatnya kaki-kaki yang ada di bagian kepala atau disebut juga dengan tentakel yang mengelilingi bagian mulut cumi. Nah, ini adalah bagian mulut cumi.
Kemudian di sekelilingnya itu terdapat tentakel-tentakel atau kaki-kaki yang berjumlah ada 10 tentakel, di mana 2 diantaranya itu lebih panjang yang berfungsi untuk menangkap mangsa dan juga memudahkan saat berenang. Kemudian di setiap ujung tentakel itu terdapat alat penghisap yang berfungsi untuk menempel dan juga menangkap mangsa. Nah, di bagian ujung dari tubuh cumi-cumi itu terdapat 2 sirip nih, berfungsi untuk keseimbangan tubuh. Nah, pada cumi-cumi itu tidak terdapat tulang belakang, tetapi cumi-cumi itu memiliki 2 bagian, yang mana bagian pertama itu adalah mantel dan juga rongga mantel. Nah, bagian mantel ini adalah bagian terluarnya itu disebut dengan bagian mantel. Ini teksturnya keras dan sedikit keras dan juga berotot, yang berfungsi untuk melindungi bagian rongga tubuh cumi-cumi. Ini adalah bagian rongga tubuh cumi-cumi. Nah, di dalam bagian rongga tubuh cumi-cumi itu terdapat kantung yang berisi cairan tinta hitam. Nih, kantung yang berisi cairan tinta hitam, di mana cairan tinta hitam ini berfungsi untuk melindungi diri sebagai alat pertahanan bagi cumi-cumi. Dan cara kerjanya, ketika cumi-cumi itu merasa terancam, dia akan menyemburkan cairan tinta hitam ini bersamaan dengan air. Nah, cumi-cumi itu bergerak dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan menggunakan tentakelnya dan juga dengan cara menyemprotkan air yang ada pada rongga tubuhnya. Jadi cumi-cumi itu ketika air terisi pada rongga tubuh cumi-cumi dan cumi-cumi menyemprotkannya sehingga menghasilkan tekanan yang membuat cumi-cumi itu terdorong ke belakang seperti panah. Nah, kemudian untuk reproduksinya, cumi-cumi itu bereproduksi secara seksual. Demikianlah hasil demonstrasi kami. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.